Halo adik-adik, selamat datang di video ini. Sebelumnya, terima kasih kalian sudah mau membuka video ini. Selamat menonton. Jadi, materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai teks berita. Teks berita merupakan salah satu materi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Langsung saja kita ke pengertian dari teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, ataupun media yang lainnya. Struktur teks berita terdapat 3. Yang pertama yaitu orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Struktur kedua yaitu peristiwa, yaitu bagian yang menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Dan struktur ketiga yaitu sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Poin selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Teks berita menggunakan bahasa yang baku yang mudah dipahami oleh semua orang. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai dengan keterangan penyertaan. Pengguna kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini, kami terus mengembangkan kasusnya. Dalam tanda kutip, ucap Sutama. Nah, itulah contoh kalimat langsung. Kaidah kebahasan yang ketiga yaitu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya seperti merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita, sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh pembaca. Contohnya, kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi pada Minggu 8 Oktober 2017. Dan kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir yaitu adanya penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang menyatakan waktu. Contoh konjungsi temporal ini seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Nah, konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu. Nah, demikian penjelasan mengenai teks berita. Untuk itu, kakak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.